Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Jamaah TV dimanapun Anda berada. Bagaimana Bapak Ibu puasanya lancar ya? Amin, insya Allah ya. Tentunya senang sekali nih kami kembali hadir menemani Anda untuk ngaji bersama di Ramadan Rumah Mama Dede. Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama. Waduh. Koneng. Ya. Hejo. Koneng. Oren. Koneng hejo. Lagi cerita naon? Tadi berdua di depan sempat bertemu dengan jamaah. Bercerita tentang kegalauan, sebenarnya bahagia, tapi di tengah kebahagiaan ada sedikit kegalauan, kekhawatiran mah. Bulan Ramadan nih mah. Anggota keluarganya tiba-tiba berubah menjadi sangat alim. Bagus dong. Alhamdulillah. Suaminya jadi rajin sholatnya. Istrinya juga jadi rajin ke majelis taklim. Anaknya? Istrinya mah yang curhat tadi bang. Anaknya yang perempuan jadi pakai kerudung sekarang mah. Ih, alhamdulillah. Anak laki-lakinya juga jadi yang tadi sholat bolong-bolong. Jadi lebih rajin, ada sholat sunatnya juga gitu. Nah yang dikhawatirkan mah ketika bulan Ramadan berlalu, kembali lagi ke seperti awal-awal. Itu yang dikhawatirkan. Iya, makanya dia galau tadi, bingung apakah bisa istiqomah ya anggota keluarga saya bisa ibadahnya rajin terus seperti ini. Nah itu dia. Semoga seterusnya. Amin. Semoga ini fenomena banyak terjadi nih mas sekarang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dzikrihi tatmainal qulub wa bi fadlihi tughfaru dzunub. Asyhadu an la ilaha illallah al-khaliqul ma'bud wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shariful maut. Fasholawatullahi wasalamuhu ala sayyidina Muhammadin Allahumma sholli wa sallim mubarak wa ala alihi wa ashabihi wa ahli taqwa wa ma'rifatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alim hanya bulan puasa aja. Artinya kalau orang Sunda bilang namanya edan eling. Lagi edan-edan, lagi eling-eling. Pas Ramadan eling. Harusnya eling seterusnya. Iya. Bukan edan eling. Bahkan Rasulullah SAW menyatakan. Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan. Latamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan. Li'annal hasanata fihi mujtami'atun. Wa ta'ata maqbulatun. Wadawata mustajabatun, wadzunuba makburatun, wal jannata mustaqatun lahum. Kalau seandainya umatku tahu betapa agungnya bulan Ramadan, betapa mulianya bulan Ramadan, pasti mereka berharap sepanjang tahun semuanya berubah menjadi bulan Ramadan. Amin. Kenapa? Ketaatan, kebaikan terkumpul di dalamnya. Ketaatan diterima oleh Allah. Doa dikabulkan, dosa diampuni, dan surga rindu kepada orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Kalau seandainya kita lihat hadis ini jelas bagi kita. Bagi orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saking mulianya bulan Ramadan, saking agungnya bulan Ramadan, saking sucinya bulan Ramadan, saking banyak pahala yang Allah janjikan bagi orang yang ibadah di bulan Ramadan. Rasulullah menyatakan mereka berharap sepanjang tahun tuh yang 12 bulan semuanya berubah jadi bulan Ramadan. Kenapa? Yang pertama ketaatan, yang pertama kebaikan terkumpul di bulan Ramadan. Punten. Saya tanya Anda nih jamaah yang hadir. Bu, ibu makan bareng keluarga aja jangan jauh-jauh nih kebaikan yang kecil aja. Ibu makan bareng keluarga, suami, istri, anak-anak. Seringan di bulan Ramadan, seringan di luar Ramadan. Jawab. Di Ramadan. Di luar Ramadan mah anaknya sarapan, emaknya nyuci. Bapaknya sarapan, emaknya bebenah. Gantian kan? Iya betul. Di bulan Ramadan mah Gusti dari 5:30. Meja udah dilap.
Masya Allah. Makanan yang ada dijajarkan, apalagi makanan beduk. Mama denger dari tadi ngomongnya tiap buka. Lontong, bakwan. bakwan, risol. Iya, enak. Alhamdulillah Mewah. murah meriah. Kagak mahal-mahal tapi Iya. jalan banyak. Banyak banget mah. Masya Allah dikumpulin kejadian di meja. Segala ayah. Bapaknya, emaknya, neneknya, mertuanya ngariung makan. Ngumpul. Kebaikan terkumpul di dalamnya. Bahagia nggak? Bahagia. Bahagia banget. Sahur bareng-bareng sekeluarga. Di luar bulan Ramadan jarang-jarang itu terjadi. Mereka makan nggak barengan, gantian. Lalu yang kedua, ketaatan diterima, Masya Allah. Yang tadinya nggak pernah pakai kudungan, bulan Ramadan pakai kudungan, banyak kan? Banyak. Mah. Banyak. Yang nggak pernah pergi ke masjid, jadi pergi ke masjid. Yang Qur'annya berdebu, nggak pernah disentuh, berdebu dilapin, sekarang dibaca Masya Qur'an. Allah. Masya Allah. Yang mukenanya dicuciin, dipakai ke masjid. Anak-anak dibeliin mukena baru, dibeliin koko baru, pada girang lari itu ke masjid mereka. Bahagia luar biasa. Insya Allah ketaan diterima. Bahkan maaf, host-host yang di TV aja, yang nggak pernah pada pakai kudungan. Kita lihat sendiri kan mama punya TV jarang. Iya mah. Tuh, itu Masya Allah pada pakai kudungan Pakai kan. mah, pakai. Jadi keren kan? Keren banget. Harusnya selamanya. Amin. Amin. Kemudian kebaikan berkumpul dalamnya, ketaatan diterima, doa dikabulkan. Kenapa doa dikabulkan? Kita lihat. Perintah puasa Al-Baqarah 183, 184, 185, 187. 186 nyelip di tengah nih. Tidak ada cerita tentang puasa sedikit pun, hanya tentang doa. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i dadaan falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Muhammad, kalau hambaku bertanya kepadamu tentang aku, jawab aku sangat dekat. Aku akan mengabulkan doa bagi siapa yang berdoa kepadaku. Syaratnya dua. Falyastajibu li wal yu'minu bi. Ikuti perintahku, jauh yang dilarang olehku, beriman kepadaku. Nah, kenapa puasa 183, 184, 185, 187? Kenapa dinyelip ayat tentang doa? Para ulama mengatakan artinya kalau kita berdoa di bulan Ramadan lebih cepat dikabul oleh Allah. Dengan persyaratan falyastajibu li wal yu'minu bi. Ikuti perintahku, jauh yang dilarang olehku, beriman kepadaku. Makanya Bu, di bulan Ramadan ini berlomba-lomba kita berdoa mohon kepada Allah, minta yang terbaik. Seandainya kita tidak ngerti bahasa Arab, daripada pakai bahasa Arab salah arti, Iya mah. mendingan juga pakai bahasa kita. Berdoa ya, Pak. Berdoa, mohon yang terbaik buat suami, buat istrinya, buat anak, buat keluarga, buat negara kita yang saat ini membutuhkan pemimpin-pemimpin yang ngerti agama dan pengamalan agamanya baik. Begitu kan yang kita minta. Betul. Iya. Mohon, ya Allah jadikan negara kami baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itu yang kita minta sama Allah. Insya Allah dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Insya Allah juga nanti di segmen berikutnya Mama akan kembali lanjutkan lagi menjelaskan bagaimana agar kita bisa istiqomah dalam menjalankan ibadah setelah bulan Ramadan berlalu sehingga untuk di 12 bulan berikutnya, 11 bulan Amin. berikutnya, Ma. Setelah ini tetaplah bersama kami Ramadan di rumah Mama Dede. Kembali lagi bersama kami Ramadan di rumah Mama Dede. Silakan Mah, kembali lanjutkan lagi Mah. Ya. Ya silakan mah. Terus apa lagi? Nah, Doa dikabulkan. ya. Rasul mengatakan di bulan Ramadan dosa diampuni. Kenapa? Kan banyak orang yang ujug-ujug banyak taubat. Iya betul. Yang tadinya jarang sholat jadi sholat. Yang habis sholat biasanya langsung Allahumma lantas jalan. Jadi Allahumma antas salam, berdoa dulu beristighfar. Mereka menyadari di bulan Ramadan betapa banyak dosa saya. Minta ampun sama Allah. Bertaubat dengan taubatan nasuha. Coba. Di bulan Ramadan luar biasa. Iya mah. Yang tadinya jarang tahajud, edan eling, tahajud. Kenapa? Sahur kan? Sahur Sekalian sekalian. sahur. Jadi tahajud.
nungguin azan subuh, sholat, kemudian dia taubat, mohon sama Allah. Jadi yang namanya dosa diampuni. Kenapa? Kita menyadari betapa banyaknya dosa kita. Masya Allah. Bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Kemudian apalagi? Surga rindu kepada orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Kalau kita merindukan surga wajar. Aneh tapi nyata ini istimewa. Surga yang rindu sama kita. Kenapa surga merindukan kita yang puasanya benar? Iya. Orang-orang yang dirindukan surga. Ya, Mah. Aduh. Mau nggak dirindukan surga? Mau banget. Mau banget, Mah. Tapi yang puasa yang mana yang dirindukan surga? Kullu amalin bi adam lahu fa innahu. Kullu amalin bi lahu illa siyama fa innahu li wa ana ajzi bihi. Semua amalan anak Adam buat dirinya sendiri kecuali puasa. Puasa itu hanya untukku dan aku yang akan membalas pahala puasa. Kata Allah dalam hadis qudsi. Maksud hadis qudsi ini apa? Amalan yang lain buat kalian masing-masing. Sholat. Sholat. Kemudian kalian haji. Maksudnya gini. Sholat, beduk sholat di rumah. Ada orang yang lihat suami, istri, anak-anak, pembantu. Iya. Sholat di masjid, semua orang lihat siatu sholat. Iya. Udah bisa. Istrinya sholat, suaminya ngeliat, pembantunya lihat, anaknya lihat. Sedekah. Kita nggak ngomong sama siapa-siapa. Minimal orang yang kita bagi sedekah. Tahu nggak kita sedekah? Tahu, Bang. Tahu. Apalagi haji. Masya Allah. Yang nganter. Banyak. RW. Banyak. 2 bus. Wah. 10 angkot. Ojek antri, jalanan macet. Girang. Banyak yang melihat. Banyak yang tahu. Iya. Berbeda dengan puasa. Kata Allah puasa itu fa'innahu li, hanya untukku. Dan aku yang akan balas puasa. Bisa saja tadi setengah 4, jam 4 ibu udah makan. Suami kerja, anak-anak kuliah, makan di rumah. Suami Anda bisa saja ngerokok. Iya. Anak Anda bisa saja makan mie. Makan. Iya kan? Iya, Mah. Makanya hanya Allah yang tahu. Jadi karena hanya Allah yang tahu, bagaimana caranya penuhi nih syarat rukun daripada puasa. Kita wajib tahu mana yang namanya syarat sah puasa. Kita harus tahu syarat wajib puasa. Rukun puasa. Apa yang batalkan puasa kita. Apa yang batalkan pahala puasa. Ini luar biasa. Kalau seandainya kita tidak melaksanakan ini, tidak akan diterima oleh Allah. Boro-boro surga di dunia kita. Makanya yang namanya perintah puasa itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya kepada orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Artinya orang yang tidak beriman tidak akan sanggup berpuasa. Semoga kita termasuk golongan orang yang beriman. Yang sanggup mengerjakan puasa. Dipelajari. Itulah kenapa di taklim-taklim, di musola-musola, di masjid-masjid dikaji terus taklim tentang Ramadan. Walaupun kita udah pada tua, tapi kan setahun sekali. Siapa tuh ada yang lupa, benar nggak? Betul, Iya. Manusia. Makanya diingatkan kembali oleh guru-guru ngaji kita. Insya Allah jadi benar nih, nempel. Siapa tahu kemarin belum ngerti, jadi ngerti. Kemarin belum dilaksanakan sekarang. Kemarin belum sempurna, disempurnakan sekarang. Itulah gunanya kita pengajian. Dimantapkan. Kenapa? Rasul mengatakan, siapa yang hari ini lebih buruk daripada kemarin dia rugi. Siapa yang sama dengan kemarin dia rugi. Siapa yang beruntung yang lebih baik daripada kemarin. Makanya kita lihat siapa sih orang-orang yang namanya tadi bedukan ngomong. Bagaimana kelanjutan habis bulan Ramadan. Harus berpikir kita bagaimana ibadah di bulan Ramadan. Itu modal punya kita. Lihat dalam surat At-Tin ayat 4, 5, 6, 7. Ayo Asrar 4 sampai 7. Laqad khalaqnal insana. الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون 7. فما يكذبك بعد بالدين. Dah, tuh Asrar. Hebat. Beda ya kalau tahfiz Quran mah. Beda, Mah. Iya, Mah. Beda, Mah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim.
telah aku muliakan. Yang namanya manusia itu makhluk yang paling mulia. Kenapa? Jalannya aja tegak berdiri. Kepala tempat otak di atas, nafsu di bawah. Siapa mereka yang mengerjakan perintah Allah, menjauhi yang dilarang oleh Allah, dialah manusia yang paling mulia. Summa rodadanahu asfala safilin. Kemudian aku lempar ke tempat yang paling hina dan sangat hina. Siapa manusia yang dalam mengarungi hidup dan kehidupan tidak mengerjakan perintah Allah, tapi mengerjakan yang dilarang oleh Allah, dilempar ke tempat yang paling hina. Ya Allah. Illal ladzina amanu wa amilus solihat falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang yang beriman, orang yang beramal soleh diberikan pahala yang tidak ada putus-putusnya. Insya Allah kita terus ulang ini. Dalam ayat 7. Pama yukadzibuka ba'du bidin. Setelah dikasih tahu semuanya, apakah lagi yang kau dustakan tentang agama? Udah dikasih tahu sama Allah, manusia yang paling mulia yang mengerjakan perintah Allah, menjauhi yang dilarang oleh Allah, itu yang mulia. Dikasih tahu juga oleh Allah, dilempar ke tempat yang paling hina. Siapa? Ya Allah. Manusia yang tidak mengerjakan perintah Allah, tapi justru larangan Allah mereka langgar. Dikasih tahu pula oleh Allah, kecuali orang beriman, orang yang beramal soleh diberikan pahala yang tidak putus-putusnya. Ditanya sama Allah, pama yukadzibuka ba'du bidin. Sudah dikasih tahu semuanya, apakah lagi yang kau dustakan tentang agama? Maksudnya apa? Lu kurang apa? Nih, benar-benar. Kuping punya, Ada, mata punya, Iya, Ma. lu dengar enggak, ngelihat enggak, tuh udah jelas kurang apa? Apakah lagi yang kau dustakan tentang agama? Kalau orang Betawi bilang daglog amat, udah dikasih tahu Aduh, semuanya. iya mah. Gitu kan? Udah greget Iya, tuh. Iya. Kelewatan banget jadi orang. Apalagi sih yang kurang? Nah itu maksudnya. Iya. Pertanyaan dari Allah. Tapi survei membuktikan, maaf dalam tanda kutip. Ayat sudah jelas. Islam semenjak lahir. Masjid di depan mata. Ada. Musola depan mata. Kelakuan. Aduh. Perintah nggak dikerjain. Larangan masih dilanggar. Mas. Berbuat dosa. Berbuat maksiat. Padahal kita tahu dosa. Itu tahu maksiat tapi dikerjain. Allah udah kesel banget. Pama yukadzibuka ba'du bidin. Dikasih tahu semuanya. Apakah lagi yang kau dustakan tentang agama? Harus bagaimana lagi kata Allah? Itu Semua udah dikasih sama Allah ya mah. kurang apa? Ya Allah. Manusianya aja kurang. Malu kita. Contoh kematian. Keluarga kita pada mati zaman corona sekarang. Yang sakit. Ya kan? Iya, Pak. Apa yang kurang? Contoh depan mata. Kok kelewatan banget ngesadar hatinya? Mau sampai kapan? Iya. Udah usia berapa sekarang? Iya. Itu yang kita perhatikan. Iya mah. Di kita mah kebanyakan dosa ditumpuk. Ya Allah. Ini Iya mah. makanya dalam Al-Baqarah dikatakan orang yang berbuat dosa titik hitam di hati. Sehari bikin 5 dosa 5 titik. Kalau nggak pernah taubat, nggak pernah dibersihin, besok 5 lagi makin kuat. Seminggu udah 35 titik. Ih, udah banyak banget. Sebulan udah berapa titik? 150 titik kan? Makin banyak. Makanya Rasul mengatakan dari sholat fardu ke sholat fardu. Jumat ke Jumat. Ramadan ke Ramadan. Semua menghapuskan dosa kita. Manfaatkan dong bulan Iya, Ramadan ini buat bertaubat. Betul. Baiklah. Jangan mentang-mentang. Kemana aja hidup. Iya, Pak. Iya mah. Di ujung hidup kita kematian kok. Iya, ya, Pak. Apa ngurusin dunia mah nggak kelar dari dulu begini aja kok. Iya Iya, mah. Emak-emak nyapu, ngepel, besok nyapu deui, ngepel deui, masak nasi, masak deui, habis deui, nyambal deui, bikin Begitu deui, aja sayur kehidupan deui, berulang begitu ya, Pak. aja tiap hari Siklusnya, Pak, sampai ya. pada tua, nih dulu gak tua. Iya. Kerjanya begitu kan. Baik. Kehidupan begitu saja terus ya, Pak. Siklusnya Mah. begitu. Seperti itu siklusnya mah. Harusnya kita menyadari bahwa saya semakin tua, langkah ke kubur makin dekat, sadar dong harus bagaimana saya. Iya, Mah. Udah berapa Ramadan kita? Iya, Ya Masya kan? Allah. Manfaatkan bulan Ramadan. Manfaatkan. Kalau begitu mah, ini siklusnya juga kita harus lihat dulu pesan-pesan yang mau lewat berikut ini, boleh ya Mah ya? Boleh. Boleh. Ibu-ibu yang ada di studio yang mau nanya sama Mama, boleh setelah ini ya. Dan jamaah tetaplah bersama kami. Ramadan di rumah, Mama Dede. Insya Allah
Terima kasih pemirsa TV One. Anda masih setia bersama kami di Ramadan Rumah Mama Dede. Oke, silakan yang mau bertanya kepada Mama Dede. Berdiri. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuning dari pengajian Al-Hidayah Bintaro Pesanggerahan. Cenuning, Mangga. Lagi galau nih mah. Ada apa Cenuning? Begini mah, saya kan termasuk perempuan yang keluar untuk bekerja nih mah. Di saat Ramadan itu kadang kan kegiatan lebih sedikit. Jadi saya bisa mengerjakan berbagai macam ya ibadah lah gitu ya mah. Nah, bagaimana caranya di selain bulan Ramadan itu saya bisa istilahnya sama seperti bulan Ramadan. Jadi contohnya kayak gimana caranya saya berbagi waktu dengan keluarga saya, terus menumbuhkan pola pikir kepada keluarga saya bahwa bulan biasa sama dengan bulan Ramadan. Begitu mah, terima kasih. Ya. Cenuning, kita ngerti pertanyaannya. Tadi dalam At-Tin ayat 7. Pama yukadzibuka ba'du bidin. Udah dikasih tahu semuanya, apakah lagi harus katakan agama? Maksudnya apa? Ibadah yang kita kerjakan di bulan Ramadan istilahnya modal. Cenuning, kalau kita usaha, kita berniaga, mau untung mau rugi. Untung. Artinya modal di bulan Ramadan tambahin. Iya. Kalau kemarin punten, sehari 1 jus, sekarang 1,5 jus. Tambahin jadi 2 jus. Kalau kemarin sedekah 1.000, 2.000, sekarang 5.000. Kalau kemarin sembahyang malam, punten, misalnya aja tahajud cuman 4 rakaat, sekarang jadi 8. Jadi 8. Tambahin. Kalau kemarin duha kurang, tambahin. Lebih baik daripada kemarin, itulah yang dikehendaki oleh Allah. Modal yang kita miliki, ibadah di bulan Ramadan harus lebih banyak setelah Ramadan. Di kita mah barang-barang banyak, kebanyakan di kita mah alimnya di bulan Ramadan doang. Ya. Rajin ke masjid, ke musola, selesai bulan Ramadan merdeka. Hilang. Pakai kudungan, habis Ramadan berkibar lagi. Tuh digituin lagi rambutnya, digerai lagi. Di bulan Ramadan rajin baca Quran, dadah. Bulan Ramadan udah hatam. Di bulan Ramadan rajin dia pergi ke masjid, jadi enggak. Tuh mau bukti. Iya. Di awal Ramadan masjid penuh. Penuh, Pak. Penuh banget. Sampai keluar-luar. Tanggal 15 tinggal separuh. Wow. Tanggal 20 tinggal sepertiga. Ya Allah. Tanggal 25 aki-aki doang. Ya, Yang di masjid, yang muda pada kemana? Iya mah. yang ajalnya lemes banget ya, Mah. Tuh, kayak makan karet. Iya mah. Tuh, ini kenyataan. Ibu ketawa tapi mikir. Mau sampai kapan kita? Bukankah tiap Ramadan ke Ramadan jumlah umur 16 tahun? Berkurang jatah setahun. Ke kubur makin dekat makin jauh. Makin dekat. Deket. Nih, udah Ramadan lagi, udah Ramadan lagi. Berapa usia saya? Nah. Menyadari udah hampir mati. Pikirkan yang mau gua mati apa sih? Rumah nggak dibawa, harta nggak dibawa. Harusnya pikirnya ke situ Cenuning. Bilang sama anak, bilang sama keluarga, alhamdulillah. Kemarin sebelum puasa keluarga kita ada pada mati, kita masih hidup. Masya Allah. Orang pada sakit, kita sehat. Orang rumah dijual, kita enggak. Itu yang sampaikan sama mereka. Mensyukuri nikmat Allah. Itu Allah mengatakan, la in syakartum la azidanakum. Dilipat gandakan nikmat yang diberikan kepada kalian. Semoga Cenuning dan teman-teman yang lain bisa meningkatkan ibadah kita. Habis Ramadan, karena walau bagaimanapun belum tentu kita masuk Ramadan yang berikutnya. Benar nggak? Iya mah Kita benar. nggak bisa menjamin. Belum tahu. Manfaatkan umur yang ada. Iya. Begitu Cenuning. Dapat. Oke. Beda. Iya. Jelas Ya. ya? Iya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena memang boro-boro ya mah kita bisa menjamin tahun depan ketemu lagi Ramadan. Ini Ramadan sampai kelar juga belum tentu kita bisa kelarin. Tentu. Masya Jangankan Lebaran. Ntar siang aja kita nggak tahu mau ngapain. Belum tentu kita Ya sampai kan? buka nanti mah ya. Betul. Masya Itu Allah. ntar bukanya kita pakai es belewah. Duh, lontong isi oncom sama bumbu kacang. Duh, Maaf ya, Mah. enak banget tuh, Mah. Oke, silakan yang lain mau bertanya. Makanan. Ya mulu. Pikiran sih ya. Sebelin bedumah. Silakan, ada mau bertanya lagi setelah Mangga yang lain. Silakan, Cenuning. lanjut, Habis Bu. Cenuning. Habis cendering, Mangga silakan Ibu. cending dong. Udah, ya, udah nyala. Udah bunyi. Oh, udah bunyi. Ya,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rohaya, Mama mau nanya. Galau mah. Ya Rohaya. Ya, ini mah bulan Ramadan waktu yang baik untuk berdoa yang diijabah oleh Allah tuh kapan ya mah? Sepanjang Ramadan diijabah doanya. Amin. Rasulullah menyatakan ada 3 doa yang tidak akan ditolak oleh Allah. Yang pertama doa orang tua buat anak-anaknya. Yang kedua doa orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Yang ketiga doa orang yang bepergian. Ketiga-tiganya tidak akan ditolak doanya. Makanya sepanjang kita berpuasa banyak berdoa. Buat diri kita, buat keluarga kita, buat masyarakat kita, buat negara kita. Itu yang kita minta sama Allah. Semua dikabul. Ibu Rohaya. Makasih mah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok bisa ngelihat Ibu Rohaya? Rohnya ayah. Oh, rohnya Rohnya ayah. ayah. Rohnya Kalau ayah. yang ayah roh halus ya. Kalau roh hati, rohnya ada di hati. Ada di hati. Ini mah rohna ayah. Kalau roh halus? Roh halus kelihatan. Nggak kelihatan dong Mas. Karena mama juga bukan makhluk halus. Jadi Iyalah. kita bisa melihat roh halus. Karena Ini mah rohnya ayah. Rohnya ayah, roh ayah. Tapi yang enak mah bakso halus mah. Hah? Bakso halus enak. Makanan aja puasa. Makanan aja puasa makruh, puasa halus. Astagfirullahaladzim, ayo enggak, Ini Mah. Abang Ade sama ampun. Tularan mah. Mah kalau gitu kita jeda. Ada dulu. godaan mah. Ada godaan gara-gara ada rohaya, ada godaan. Rohna ayah. Ya kan Zara? Kalau gitu mah kita jeda dulu ya mah. Kita lihat dulu pesan-pesan yang mau lewat berikut ini. Jamaah jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Ramadan di rumah Mama Dede. Bapak Ibu Jamaah TV One, Anda kembali lagi bersama kami. Ramadan di rumah Mama Dede. Oke baik. Setelah Ibu Nuning dan Ibu Rohnah Ayah, siapa lagi Mama? Rohna ayah. Rohnah Ayah. Mangga berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mega mah mau bertanya. Galau Mangga. dong. Mah, hidayah itu kita cari atau kita tunggu ya? Yang namanya hidayah mega wajib kita cari. Nunggu mau sampai kapan? Mending kalau datang, kalau enggak walaupun ada yang datang sendiri. Tapi yang benar kita cari, pergi ke taklim, pergi ke pengajian, dengerin ceramah agama, banyak zikir, banyak wirid, bergaul dengan orang-orang baik, bergaul ke masjid, bergaul ke musola, bergaul ke madrasah, bergaul dengan anak-anak yang baik, dengan orang tua yang baik, dicari bukan nungguin. Makasih mah. Sama-sama. Berarti artinya ketika kita ingin pergi ke taklim, ingin belajar mengaji, apakah itu sudah bisa disebutkan dia sudah dapat hidayah atau memang Orang tadi ingin meraih hidayah. ingin meraih hidayah? Hidayah sudah ada, tapi kan wajib dipupuk. Iya, Kayak mama punya pohon. iya mah. Kalau nggak dipupuk, kalau nggak disiram, kalau nggak diganti tanahnya dengan yang baik, itu tidak akan subur. Nggak akan Mega. Tidak tumbuh dan tidak berbunga ya. Betul, makanya wajib dicari, diusahakan, Usahakan. dirawat. Ibu Mega jelas Bu Mega ya. Jadi harus dicari Bu ya dan dirawat kalau sudah dapat. Oke. Dia lahir waktu Mega lagi mendung. Mega mendung. Puncak dong Bu. Oh, enak tuh Bu. Di Mega Adem. mendung. Adem ya mah. Nggak terik jadi. Kalau puasa di sana kayak Masjid enak belok banget kiri ya. ya tuh Bu ya, Mega Mendung. Sering ke sana ya. Iya tahu aja masjid Mega Mendung, belok kiri tuh situ villa-villanya. Villa-villa. Oke, setelah Ibu Mega ada apa? Apa kata Ibu Mendung? Atau dari Ibu Mega, Ibu Wati? Atau Ibu Loman, Mega Loman. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aryati mah dari pengajian Al Hidayah Bintaro Pesanggerahan. Mangga Aryati. Halo mah. Iya. Ada apa? Saya mau tanya nih mah. Saya punya kakak ipar, tapi dia selama hidupnya, udah meninggal ya, sekarang udah meninggal di usia 45 tahun. Nah selama hidupnya dia nggak pernah puasa, nggak pernah sholat, karena ya bukan kita keluarga nggak Mengajarkan. ngajak ya. Cuma saya juga nggak tahu kenapa dia tuh hatinya nggak kebuka gitu buat puasa. Diajarin udah? sholat. Udah. Diajakin? Udah sampai ya semuanya lah mah keluarga yang ngajak gitu, tapi dia
hatinya tetap nggak kebuka sampai umurnya. Sampai meninggal. Kita mau ngajarin gimana orangnya udah nggak ada mah. Ya. Bingung serba salah. Iya, maksudnya kita mendoakannya seperti apa cara mendoakannya gitu mah. Oke. Kita doakan saja. Soal sampai atau tidak itu kan kembali kepada Iya, Allah. kembali ke Allah ya, Ma. Kewajiban kita, Ibu Aryati, mendoakan. Ya Allah, terimalah amal ibadahnya. Terimalah iman Islamnya. Ampuni ya Allah dosanya, lapangkan kuburnya, Amin. jadikan surga tempat tinggalnya. Walaupun secara nalar ya. impossible kayaknya. Tapi kalau Allah berkehendak tidak mustahil kan. Iya kan. Siapa tahu ada kelakuan dia yang baik, kita kan tidak tahu. Kita aja yang rajin ibadah kata kita belum tentu diterima. Iya, Ma. Makanya kita husnudzon saja sama Allah. Jadi yang disebut anak soleh yang mendoakan bukan hanya anak kandung, siapapun saudaranya mendoakan dia. Atau punten, kalau dia meninggal dunia sekarang, ada harta dia, sedekahkanlah buat masjid. Insya Allah. Buat musola, buat pesantren, niatkan buat dia. Itu kan Rasul bilang akan mengurangi dosa dia. Diusahakan seperti itu. Insya Allah doanya sampai. Amin. Terima kasih ya, Ma. Mangga. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Aryati. Mama, sekian berarti terima kasih banyak tausiahnya ya Ma ya. Oh udahan. Udahan nih Mah, nggak berasa ya Ma ya? Masya Allah, ilmunya dari tadi udah kita serap banyak banget nih dari Mama. Makasih ya Ma ya. Tentunya jamaah kita diingetin nih sama Mama. Jangan hanya alim saat bulan puasa aja. Mama tadi ingatkan beribadah, berpuasa, sholat tahajud dan juga amalan-amalan lainnya membaca Al-Quran itu wajib istiqomah sampai di 11 bulan lainnya. Yuk saya dan kita semua akan terus berusaha untuk melakukan hal itu ya. Insya Allah. Jangan lupa ikhtiarkan dan juga dengan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Silakan Mah. Pemirsa juga ibu-ibu angkat tangan yuk. Hadirkan hati kita. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengabulkan hajat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin. Hamdan naimin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang beriman dan bertakwa kepadamu ya Allah. Kami bermohon kepadamu ya Allah agar kami menjadi orang yang istiqomah. Setelah Ramadan ini tetap kami mengerjakan ibadah kami. Baik sholat malam kami, baik sholat-sholat sunat kami, maupun membaca Al-Quran, zikir wirid kami ya Allah. Tanamkan dalam dada kami tentang keistiqomahan ini. Dalam kondisi Ramadan maupun di luar Ramadan, sadarkan kami bahwa apa yang kami kerjakan akan kami peroleh di yaumil akhir nanti. Amin. Sadarkan kepada kami ya Allah modal yang kami kerjakan di bulan Ramadan agar menjadi ada keberuntungan setelah Ramadan kami ibadah semakin baik. Tanamkan dalam hati kami ya Allah tentang semua keberuntungan ini agar kami sadar mengerjakan yang lebih baik. Walaupun setan datang menggoda kami agar kami bisa menepis godaan setan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La ilaha illallah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mama Dede terima kasih Pak buat ilmu dan tausiahnya. Zahra terima kasih. Sama-sama. Ana Bawi terima kasih. Sama-sama. Dan jamaah dari pengajian Al Hidayah Bintaro Pesanggerahan terima kasih sudah hadir di Ramadan di rumah Mama Dede. Dan jamaah di rumah jangan lupa untuk terus saksikan Ramadan di rumah Mama Dede setiap hari jam 8 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya. Tentunya hanya Ramadan di rumah Mama Dede.